masih diberi kesempatan oleh Allah. Saatnya mulai diberi kesempatan bertemu para umatnya Nabi pas malam Jumat Kliwon, pas ke-12-nya untuk peringati hari Nabi Muhammad. Dan bersyukur Mbah keluarkan air mata bukan sedih, tapi bersyukur masih diberi kesempatan bertemu dengan kitab-kitab yang Allah, yang modern, bahkan yang canggih, kitab yang ada nafasnya, kitab yang bisa dilihat, kitab yang banyak mengajari pada kalian semua. Sangat bersyukur banget, alhamdulillah. Ya, apalagi atas izin Allah, ridhonya Allah, apa yang disampaikan kepada Ustaz Taher dalam sejarah perjuangannya untuk mengajak di jalan Allah, belajar menjadikan suatu jamaah berbakti, perjuangannya lika-liku, tantangannya lika-liku, tapi insya Allah kalau kita sama-sama belajar dan bersama-sama merasakan, sama-sama melangkah, sama-sama menikmati, sama-sama kita dengar, bahkan sama-sama kita lihat, bahkan kita belajar sama-sama mengkaji, insya Allah nanti kalian suatu saat kalau sudah waktunya pulang, hanya kalian mengenal sejarah dan apa ya, Anda juga ada waktunya, ada yang punya di saat-saat tadi saya diambil atau yang punya. Jangan pernah kalian tangisi, jangan kalian berarti bisa kita ridhonya supaya perjalanan ini lancar. Karena kita ada yang punya, seperti wayang, suatu saat akan masuk kota. Dan setelah masuk kota, suatu saat kalau Allah berkehendak dan mengizinkan atas ridhonya, bahkan dibangkitkan dari kota lagi, kembali kerja lagi. Apa yang dititipkan kita ada balurnya Allah, misi bernyawa. Ayo kita belajar menyayangi, belajar menghargai, belajar mendoakan, belajar bertawasulkan. Malam ini saya sangat bahagia sekali berkat dukungan anak-anakku semua, cucu-cucuku masih diberi kesempatan bahkan kalian berjuang dari pagi malam berpikir bagaimana untuk menyenangkan jamaah Nahdlatul ini ya. Alhamdulillah sampai dihadirkan di Lampung Tengah ya, berkawal bahkan anak-anakmu yang dikarang di tubuh dan pada datang bersyukur dan cinta Allah ya. Saya sangat bersyukur banget bisa ketemu lagi pada anak-anak dan cucuku semua yang ada di sini. Saking terharunya bukan saya sedih, saksi air mata saya. Air mata ini sampai meneteskan. Kenapa? Saya nggak bisa bicara apa-apa. Perjuangannya belajar adik-adik, bahkan bisa belajar untuk menggerakkan, nggak pernah memberi apapun, belum bisa. Hanya bisa mengingatkan kadang-kadang tersinggung, kadang tersinggung berbicara tanpa sadar. Tapi itulah kalau kita mau belajar harus bisa menerima. Ya, kadang saya marah, ngoceh, karena saya kepingin bisa
nanti saya nggak ada, biar kalian bisa melanjutkan perjalanan saya belajar. Ya, siapa lagi kalau kalian yang muda-muda? Ya. Saya dari tadi, dari pagi sampai saya ke kamar terus ada air mata. Saking bersyukurnya. Kemarin saya di Sulawesi juga begini, yang ke-15 sama tadi di Sulawesi juga air mata. Setiap yang saya tidak bikin ternyata walaupun saya cerewet ternyata dipakai juga. Tapi kalau saya nggak itu saya ingin suatu saat saya pulang dipanggil Allah, karena saya nggak tahu pagi atau sore itu akan pilih Allah. Hanya berpesan kepada kalian semua, pas malam ke-12 dulu, pas malam Jumat, pas saya ditukulkan kembali. Ini ulang tahun, hari ini pas munculnya saya yang ke-9 kali. Ke-9 kali. Ayo kita sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Kalau nggak dari sekarang kalian berubah, siapa lagi? Karena Allah akan berubah apabila diri kita mau belajar dan berubah. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Allah memberi segala-galanya. Kita hanya belajar dan belajar, si mau dan merasakan dan jalankan dan praktekkan apa hasilnya Allah yang betul nanti itu. Sekali lagi saya terima kasih pada jamaah Tutu Hati yang ada di Lampung, ya, perjuangannya, ibu-ibunya semangat, bahkan muda-mudi semangat. Semoga perjalanan ini sampai nanti nikmatnya lahirnya sampai dunia wal akhirat, sampai nikmatnya kiamat di alam surga sana, ya. Betul. Saya bersyukur kalian sangat rukun sehingga adanya gini berkat keringat kalian semuanya saling berat ke apapun jadi ringan. Karena apa? Saling keterbukaan pintu hati tanpa ada terpaksa. Karena gak berat apapun, tapi kalau kita saling gotong royong, insya Allah akan dicukupi dengan Gusti Allah. Nah, sekali lagi, setelah nanti potongan tumpang, ya, saya ingin menyuapin kalian semua. Ya, saya minta nanti bantuan saya, satu tumpang itu saya bagikan satu suap. Habis bapak-bapaknya itu jangan merasa jijik. Bagaimana kita mendapatkan suatu rezeki tapi nikmat? Itu nanti diambil sayurnya supaya nasi itu Dewi Srinya menjadikan suatu bukti kenikmatan bagi semuanya, tidak mengenal tua muda. Seperti yang saya jalankan yang ke 67 tahun saya bawa kayak gini, dari Sabang sampai Maluku sampai ke Suriname, ya. So, saya ingin menyuapin anak-anakku, jangan kau jijik, ya. Saya ingin menggendong kalian, memperlayan kalian, tapi aku gak ketemu betul-betul. Saya ingin belajar pada kalian semua supaya hidup saya bermanfaat. Saya belum bisa apa-apa, dan pada kalian saya gak bisa apa-apa. Makanya dari itu, setiap tumpangan saya selalu menyuapin di Malang, Sulawesi, bahkan di Maroke sampai Halmahera, Ternate, di Rio, di Bengkulu, ada Sabang sampai Maluku. Saya harus berusaha melayani kalian
supaya dia ambil hikmahnya. Mbah itu kok gini, bisa nggak aku? Jangan aku pun dilayani dan aku harus jadi pelayan. Aku harus belajar jadi pelayan. Jangan aku menjadi orang tinggi, tapi aku belajar jadi umum, melayani. Ya, mohon malam ini siraman agak malam sedikit, gak apa-apa ya Pak ya. Sebenarnya kapan lagi? Karena besok hari Senin saya sudah berangkat, hari Minggu saya ke Karaka, dan saya dan ibu saya bagi pagi. Saya juga terima kasih mendapatkan suatu lantaran dari Ustaz Basir, anak saya ditemukan. Lagi saya akan dapat cucu di Lampung Tengah. Ya. Beliau siswanya udah 90. Malu kita. Malu. Beliau usianya 90, tapi nggak pernah mengeluh. Nah, gimana kita belajar tidak mengeluh? Jalani, kalau kita capek istirahat. Karena kemampuan kita adalah proses, bukan jawaban kun fayakun atau instan. Kita harus belajar aku, belajar hikmah, dan belajar kajilah dirimu sendiri sebelum kita mengkaji orang lain. Jangan saling menjatuhkan, saling meninggikan. Ayo kita saling belajar, mengingatkan, memberi inspirasi, motivasi dunia dan akhirat kenal, bukan dari saya atau bukan dari si A, B, C, D, C. Kita belum bisa apa-apa. Kita saling membutuhkan, saling mengingatkan, saling belajar, dan saling mendoakan. Bahkan saya belum bisa memberi apapun, hanya digerakkan dan hanya perantara karena Allah, lillahi ta'ala. Sifat ibadah kalau bisa, jangan menjadikan suatu aku nih loh paling bisa, aku nih loh paling mampu. Hati-hati, aku. Kanjeng Nabi Muhammad SAW aja dalam Al-Quran mengatakan hamba utusan Allah. Itu Nabi yang sangat mulia. Bahkan sebelum manusia lain sudah ada Nuh di situ. Saking dia hati dan semakin rendahnya, tapi bukan rendah. Dan disitulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan pada umatnya, kalau Anda memberi contoh, jadikanlah dirimu contoh dulu apa rasanya, sehingga ini contohnya. Jangan kita memberi contoh tapi kita tidak pernah merasakan dan tidak berjuang. Sama dengan dalil kosong, ya. Dalil kosong. Kita memberi orang racun, dibilang racun, tapi ternyata diri kita sendiri belum pernah merasakan. Rasakan dulu kayak apa perjuangannya. Tapi ini loh contoh. Nah, di situ tuh belajar membimbing, saling mengingatkan, saling belajar, tidak ada pintar, tidak ada bodoh. Memang saya sengaja malam ini, saya tadinya udah nggak mau ngisi sama Pak Sakit, tapi kok air matanya hadir. Saya kepingin kembar-kembur karena saya, siapa tahu besok saya pulang, ya kan? Jangan kata walau ya. Ya mudah-mudahan Mbah Muni yang jahat, yang galak, mudah-mudahan Allah mempertemukan lagi. Amin. Kita saling doakan, saling berdoa. Nah di situ ya. Nanti setelah ini saya minta sudah didoakan atau dengan potong tumpeng itu saya nyuapin dulu Mbak Misbah, ya, sama Pak ini terus ke ini. Saya mohon jangan jijik, ya. Kalau Anda merasa jijik itu tidak sekotor-kotor jijiknya, karena masih jijik kita, masih kotor kita. Hati-hati. Bagaimana nasib satu suap
yang di situ sehingga merasakan nasi tumpang itu semuanya tidak dibeda-bedakan. Oh ini loh Allah berikan, saya masih bersyukur walaupun sedikit, tapi kalau banyak kenapa menjadikan suatu nafsu yang murka? Belajar. Kenapa? Saya selalu kalau ada orang tumpangan, kalau bikin buat satu khusus diputarkan. Jadi saya minta tapi siapa Mas Gandhi, ya Mas Gandhi kalau pegangkan nanti seharusnya bisa aku minta sendok 3, saya puteri ya, satu-satu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya tidak ada yang terkotak. Saya di sini tidak beda-bedakan, kita keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya. Jangan pernah merasa diri kita paling baik, paling bagus, belum bisa. Jangan pernah merasa diri kita punya kelebihan yang milik Allah. Tapi titipan itu kalau tidak bisa menggunakan akan diminta tanggung jawab dan menjadikan suatu ketakabur, keakuan, pengakuan, ditanggung jawabnya nanti di akhirat, di kelak nikmatnya kiamat. Hati-hati, ya. Saya pesan hati-hati. Ya, itu. Jadi di sini sama-sama belajar. Semua manusia kita berdosa, tanpa ada berdosa kita tidak ada di sini. Tapi dengan adanya dosa, ayo kita belajar, minta ampunan oleh Allah dan belajar bertobat. Dan laku kita yang kurang baik dipelajari lagi supaya menjadi kebaikan. Kalau sudah baik jangan merasa baik, tapi supaya bermanfaat. Ya, supaya bermanfaat, jangan berlebihan manfaat. Itu aja. Ya, sebelumnya saya akhiri. Nanti kalau sudah dipotong Pak Sigit ya, tolong berdiri. Saya akan sesuai nalurani hati saya. Ingin aku nyuapi anak-anakku, cucuku, saudaraku semua. Bahasa yang pada kalian semua. Terserah Anda bekerja apa. Itu. Carilah orang yang jahat seperti saya, yang sifat terbuka, suka marah-marah. Karena saya marah-marah, sayang, supaya Anda bantu bagi dikit-dikit. Tujuan bagi situ. Dan soal berubah tidak diserah. Tapi kalau aku sudah diam, boro-boro saya mau lihat muka pun tidak mau. Tapi kalau aku sudah sayang, sekarang ini kita belajar sabar dengan keadaan juga tantangan kayak gini. Kemarin dapat bel dari Jakarta gini. Saya tidak bisa doa, saling memuja, saling menjatuhkan mereka. Mana yang terbaik, ambil hikmahnya, kembalikan kepada Allah. Perjalanan masing-masing ya. Sekarang ini bukan perangnya, tapi perang nafsu. Makanya ada bahasanya, sing hati-hati kalau kamu ojo nafsu berlebihan. Gitu saja. Ya, akhir kata sekali lagi, nanti setelah itu pada makan-makan baru siraman ya. Ibu-ibu dulu ya, nanti ada kecil kalau sudah dengar ya, monggo. Setelah itu baru ke bapak-bapak siraman, yang bau bawa jamu sudah disiapin, monggo yang mau. Kami tidak pernah akan untuk memaksakan dengan hati Anda. Kalau Anda mau ya monggo, kalau terpaksa jangan. Akan menampilkan suatu kesujonan mengotori diri sendiri. Apa yang disiapkan di sini ya karena Allah. Kami semua dengan noto hati hanya perantara dan wasilah karena lillahi ta'ala dunia wal akhirat sampai kelak nikmatnya kiamat, supaya perbuatan kita diambil hikmahnya nanti ya. Itu aja doa saya, semoga Indonesia ini, negara kita ini yang lagi dikasih gonjang-ganjing dan tantangan antara kata-kata bicara adab juga bahasa mulutmu harimau. Hati-hati ya. Saya mohon sekarang bercanda guyon juga hati-hati ya.
Itulah tadi yang sifat berkelebihan akan menjadikan suatu bumerang. Ya. Doa saya semoga dengan adanya keadaan alam sekarang dan negara kita, semoga Allah selalu berikan suatu kedamaian, ya, kerukunan, ya, dan bangsa negara Indonesia diberi kesehatan dunia dan akhirat karena Allah yang hilang antara sengaja dan tidak sengaja. Semoga Allah selalu mengampuni zahir dan batinnya. Dan satu lagi, dimudahkan pintu rezekinya, ya, yang lagi sakit semudah-mudahan disembuhkan, diberi rezeki sembuh karena awal yang punya utang mudah-mudahan utangnya dengan kebayar sedikit demi sedikit, ya, karena segala satu manusia selalu punya tanggungan dan segala galanya itu membuat diri kita karena kehidupan. Nah, di situ harus bisa dijaga dan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Semoga urusan apapun keribetan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah dunia dan akhirat sampai kelak nikmatnya kiamat karena Allah, ya. Amin ya rabbil alamin. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh semoga yang diberikan jodoh oleh Allah menjadi keluarga sakinah wa mawaddah warahmah karena Allah, ya. Yang belum punya turunan semoga-mudahan cepat-cepat diberi titipan oleh Allah, ya. Itu aja pesan saya, saling dijaga kolbunya, saling diperhatikan, jangan saling memojokkan dan jangan saling membenci. Jadilah sifat ya Rahman ya Rahim, saling memaafkan. Di akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum